Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah ini dengan NIM 1121056 ingin melakukan UAS SPI. Materi pertama, soal pertama, masa Nabi Muhammad periode Mekah dan Madinah. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah, bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy. Kerap beliau dapatkan. Semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa Rasulullahnya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah ke kota kelahirnya, yaitu di Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang di dekatnya yang diyakini bisa merahasiakan yang dibawanya. Nabi Muhammad selalu melakukan dakwaan secara sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah SWT surah Al-Hijr ayat 94. Orang yang bernama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran bahwa Rasulullah. Hingga akhirnya turun pemerintahan Allah, hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Kemudian Rasulullah berserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah dalam membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Periode Mekah adalah periode turunnya Al-Quran. Periode ini terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari sampai Nabi Muhammad hijrah. Periode Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Materi yang kedua, masa Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sejarah Khalifah Rasyidin setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Khalifah Rasyidin adalah khalifah pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khalifah Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Ada musyawarah pada saat itu. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Akan tetapi Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansar serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Materi yang ketiga, masa Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang paling lama menjabat dibandingkan dengan 3 khalifah Rasyidin lainnya, yakni selama 12 tahun 6 tahun. Pertama berhasil dilewati dengan baik, tetapi 6 tahun berikutnya terjadi banyak masalah akibat fitnah yang harus disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Di antara fitnah yang ditunjukkan padanya adalah tentang perampasan kursi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib olehnya dan melakukan nepotisme. Tentu hal tersebut tidak benar. Ali adalah salah satu tim dari 6 orang yang ditunjuk Umar untuk memilih khalifah. Mereka bermusyawarah selama beberapa hari hingga akhirnya sepakat menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan juga tidak melakukan nepotisme. Masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Khalifah Rasyidin Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasul sejak kecil. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 45 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman wafat.
Keadaan makin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah sampai 35 Hijriah di Masjid Madinah. Yang keempat, masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalin kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya pada Muawiyah. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah antara lain terciptanya suasana yang dalam negara yang aman dan kondusif serta berhentinya perperangan sehingga seluruh umat Islam dapat bersatu kembali. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan melahirkan ilmuwan Islam besar. Islam berhasil menaklukkan wilayahnya yang telah dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bayezidum sebelumnya. Islam berhasil memperluas kekuasaan yang ke negara-negara di Afrika dan Asia. Dalam bidang pendidikan, Bani Umayyah berhasil mendirikan banyak lembaga pendidikan besar dan menengah, masjid dalam usahanya mengembangkan ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Faktor penyebab kemajuan dinasti Umayyah, faktor internal dan faktor eksternal. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan faktor-faktor yaitu terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Kebanyakan dari khalifah dinasti Umayyah lalai dalam menjalankan roda kepemimpinan, semakin meruncingnya konflik antara suku Arab Utara dan Selatan. Adapun penyebab jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Materi yang keenam, dinasti Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifah yang ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Khalifah ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, 566 sampai 652 Masehi. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam provinsi Abbasiyah pada 750 Masehi. Runtuhnya Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu munculnya dinasti yang ingin melepaskan diri kekuasaan Baghdad. Kemerosotan ekonomi yang meski sempat bergelimang kekayaan, Khalifah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang bersekutuan sekitar 2000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir Khalifah Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Ilmu yang berkembang pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmuwan muslim berserta yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tafsir, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Materi yang keenam, Islam di Andalusia. Maksudnya Islam ke Andalusia atau berkuasa di Indonesia setelah Raja Gotia meninggal pada 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator. Hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin
Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang beragama Islam dan pada saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dari kerjasama tersebut dan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi dengan jumlah pasukan diperkirakan 7.000 untuk menyerang Andalusia. Dengan bantuan dari Tariq bin Ziyad dan dimintai tolong Graf Julian, mereka berhasil menguasai Andalusia pada 711 Masehi. Pada saat itu jugalah Andalusia menjadi wilayah menyebarnya agama Islam di Eropa. Andalusia merupakan sebuah wilayah yang berada di Spanyol. Soal yang kedua, menjelaskan ibrah dari mempelajari materi tersebut. Ibrah yang dapat diambil dari materi masa Nabi periode Madinah ini adalah yang pertama, semangat perjuangan Nabi dalam menyebarkan dakwah yang harus ditiru oleh kita semua. Sikap sabar Nabi dalam menghadapi penduduk Madinah yang patut dicontoh. Yang ketiga, sikap Nabi yang tidak pernah menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Soal yang ketiga, menjelaskan apa kaitan atau hubungan materi tersebut dengan prodi Anda. Kaitan makalah dengan program studi hukum keluarga Islam. Adapun kaitan makalah hukum keluarga Islam adalah dalam makalah ini membahas mengenai penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai metode, dan pada fase hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dibentuk undang-undang yang mengatur hubungan antara satu bangsa lain.